Sekarang kita ingin membahas materi pembelajaran yang sangat sederhana sekaligus sangat mendasar dalam pembelajaran bahasa Arab, yakni mengubah kata atau isim dari bentuk tunggal mufrad ke dual musanna lalu ke plural jamak. Bagaimana cara mengubahnya? Mari kita perhatikan formula dan nanti kita akan latihan bersama-sama. Simak sampai tuntas. Baik, seperti yang kita sama-sama ketahui, dalam bahasa Arab, kata baik isim maupun fi'il itu dibagi dua kelompok, yakni kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Laki-laki disebut dengan mudzakkar, perempuan disebut dengan muannas. Baik fi'il maupun isim, dua-duanya ada untuk bentuk mufradnya, bentuk musananya, dan juga jamaknya. Nah, kali ini kita ingin mengubah kata dari isim terlebih dahulu, dari bentuk mufrad ke musanna dan lalu jamak. Perhatikan formula untuk mengubah isim dari mufrad ke musanna dan jamak. Perhatikan formula yang kita tulis di papan tulis. Ini sebelah kanan adalah untuk kata-kata mudzakkar, yang sebelah kiri adalah untuk kata-kata muannas. Yang paling atas ini un sama tun, ini untuk bentuk mufrad. Yang tengah ani sama tani untuk bentuk musanna, sedangkan yang bawah kanan kiri untuk bentuk jamak. Yang ini untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan. Ini formula sederhana untuk memudahkan cara mengubah kata, khususnya isim, dari bentuk mufrad ke musanna lalu ke jamak. Formulanya harus kita hafalkan dengan lancar sampai tidak usah melihat dan tinggal kita terapkan pada kata yang akan kita ubah dari mufrad, musanna, dan jamak. Sebelum kita latihan mengubah kata dari mufrad, musanna, dan jamak, kita perhatikan dulu dan kita hafalkan dulu formulanya, yakni un, ani, una, tun, tani, atun. Un, ani, una, tun, tani, atun. Ini maksudnya adalah perubahan pada harokat akhir atau huruf terakhir dari sebuah kata. Jika misalkan kata muslimun, maka ujungnya muslimun, mun, berarti un. Kalau dua orang berarti muslimani, tambahkan ani di ujung. Kalau banyak berarti una, tambahkan una di ujung kata muslimun. Setelah pada huruf terakhirnya, yakni pada huruf mim, muslimun. Kalau yang ini berarti muslimatun, muslimun tambahkan tun jadi muslimatun. Yang musanna perempuan, muannas, muslimatani. Kalau banyak perempuannya, muslimatun. Jadi perhatikan formula ini sebagai penambahan, ciri-ciri tambahan ketika sebuah kata diubah dari mufrad ke musanna dan jamak, baik untuk mudzakkar maupun muannas. Kita hafalkan lagi. Un, ani, una, tun, tani, atun. Perhatikan gerakan tangan saya. Tangan saya ini yang kanan, ini yang kiri. Yang kanan itu berarti mudzakkar, laki-laki. Yang kiri itu berarti perempuan. Ini berarti satu orang mufrad, ini dua orang musanna, ini jamak, banyak. Perhatikan gerakan tangan saya menggunakan formula ini, menggerakkan tangan kanan dan sekaligus juga dengan jarinya, juga kiri dengan jarinya. Kita mulai satu persatu. Un, ani, una, mudzakkar dulu. Tun, tani, atun, muannasnya. Nah, kita gabungkan sekaligus. Un, ani, una, tun, tani, atun. Un, ani, una, tun, tani, atun. Silakan latihan dan kita percepat lagi. Un, ani, una, tun, tani, atun. Un, ani, una, tun, tani, atun. Nah, begitu. Kita terus hafalkan sampai lancar, sampai lisan ini lidah kita lancar mengucapkannya, tidak
keceletot, tidak keseleo, tidak salah ucap. Unani una tuntani atun. Itu formulanya. Formula pengubahan kata dari mufrad ke musanna dan jamak, baik untuk muzakkar maupun untuk muannas. Itu formulanya. Nah, sekarang kita coba terapkan dalam kata-kata yang ingin kita ubah. Contoh kata muslimun. Muslimun ujungnya huruf mim dan harokatnya adalah un. Berarti ada di sini, un. Nah, ketika muslimun kita ubah dari mufrad mudzakkar ke musanna mudzakkar, maka huruf terakhir mim ini harokat dhamma-nya diganti menjadi fathah. Strip ini bermakna huruf terakhir. Maka muslimun menjadi muslimani. Musliman. Kalau jamaknya tambahkan una. Nah, strip ini berarti huruf terakhir. Berarti yang tadinya pada saat mufrad adalah tanwin, ketika jamak menjadi dhamma saja. Una ditambahkan wawu dan nun. Muslimuna. Ini untuk mudzakkar. Muslimun, muslimani, muslimuna. Sedangkan muannas tuliskan sama, tapi ujungnya ditambahkan tun. Ya, tun. Ujungnya ada tun, muslimatun. Yang dua orang muannas muslimatani. Muslimatani. Sedangkan jamaknya muslimatun, tambahkan atun. Ini huruf terakhir, ingat. Huruf terakhir pada sebuah kata yang ingin kita ubah. Berarti kalau muslimun huruf mim. Nah, terus ada pemanjang alif, muslimatun. Jadi muslimatun. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Sekarang kita coba gunakan kata yang lain. Mukminun, muhannisun, mudarrisun, mustaghfirun. Silakan kita ubah 4 kata ini untuk latihan. Diubah dengan formula unani, unatun, taniatun dengan benar. Ya, bareng-bareng ya. Ikutin. Mukminun, mukminun, mukminani, mukminuna, mukminatun, mukminatani, mukminatun. Panjang. Kalau ini mukminatun, kalau ini mukminatun. Panjang pendek mengubah makna. Mukminatun satu orang mukminah, kalau mukminatun banyak mukminah. Panjang pendek itu beda maknanya. Makanya yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Mukminun selesai. Sekarang kata mudarrisun. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna, mudarrisatun, mudarrisatani, mudarrisatun. Formulanya mudah. Sekarang ada 2 kata lagi tersisa, muhannisun sama mustaghfirun. Kita nggak usah lihat ke sini. Kalau sudah hafal. Kalau belum hafal silakan lihat. Tetapi kita akan coba ucapkan, memberi contoh untuk mengucapkan perubahan kata dari mufrad, musanna, jamak untuk mudzakkar dan muannas tanpa melihat. Katanya muhandisun. Muhandisun, muhandisani, muhandisuna, muhandisatun, muhandisatani, muhandisatun. Mustaghfirun. Mustaghfirun, mustaghfirani, mustaghfiruna, mustaghfiratun, mustaghfiratani, mustaghfiratun. Begitu. Jadi mudah menerapkan formula unani, unatun, taniatun sebagai cara untuk mengubah kata atau sebuah isim dari mufrad ke musanna dan jamak, baik muzakkar maupun muannas. Silakan latihan dengan kata-kata yang lain. Silakan cari kata-katanya, sangat banyak. Dan sementara kita latihannya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan. Sekarang perhatikan. Setiap isim dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya selalu
dommatain. Domah bertanwin. Saya ulangi. Setiap isim dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya selalu berharokat dommatain. Domah bertanwin. Contoh, muslimun. Huruf terakhirnya mim dan ujungnya dommatain. Mukminun, huruf terakhirnya nun, ujungnya dommatain. Nun. Muhandisun, mustaghfirun, muallimun, mudarrisun, masjidun, madrasatun, falahun, tajirun, talibun, ustadun, seluruhnya. Semua isim dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya selalu dommatain pada dasarnya. Nah, akan tetapi kita juga nanti akan sering temukan tidak sedikit isim-isim yang lain, harokat huruf terakhirnya tidak dommatain, tetapi kasrotain, yakni kasroh bertanwin. Contohnya ini, muttaqin, musallin, mudahhin, muzakkin, muallim, mutajallin, mutafannin, mustakhfin, mutaghannin, muhamin, dan banyak sekali kata-kata yang lainnya, isim-isim yang huruf terakhirnya kasrotain. Nah, tadi saya sampaikan bahwa setiap kata atau isim dalam bahasa Arab ujungnya selalu dommatain. Tetapi kenapa yang ini dan contoh-contoh yang lainnya banyak? Kenapa harokat huruf terakhirnya kasrotain, tidak dommatain? Apakah ini menyalahi aturan? Tidak. Nah, perhatikan. Muttaqin, musallin, mudahhin, muzakin. Memang kata-kata ini dan kata-kata yang lainnya terlihat huruf terakhirnya adalah kasrotain. Tetapi ketahuilah, semua isim, semua kata yang huruf terakhirnya kasrotain, saya ulangi, semua isim yang huruf terakhirnya adalah kasrotain, kasroh bertanwin, pada awalnya sebenarnya adalah dommatain. Dari mana kita tahu ini adalah dommatain? Karena sesungguhnya kata itu, yakni muttaqin dan teman-temannya tadi, sesungguhnya itu ada huruf yang dibuang pada huruf terakhir. Apa huruf yang dibuang? Yakni huruf ya. Dan ya itu harokatnya adalah dommatain. Maka kata muttaqin asalnya adalah muttaqiyun. Muttaqin asalnya kin ini kasroten. Tetapi saya sampaikan, semua kata, semua isim yang ujungnya kasroten itu pada awalnya sebenarnya ada huruf yang dibuang pada huruf terakhir, yakni berupa huruf ya. Dan ya itu aslinya adalah dommatain. Maka muttaqin aslinya dari kata muttaqiyun, yakni dommatain juga. Nah, itulah sebabnya ini pun tidak bertentangan dengan teori tadi bahwa semua isim dalam bahasa Arab ujungnya adalah dommatain. Kenapa? Karena yang kasrotain ini pun sesungguhnya asalnya adalah muttaqiyun, ada huruf yun yang dibuang pada huruf terakhir dari kata itu. Dan itu berlaku untuk semua isim yang ujungnya kasrotain itu sebenarnya awalnya ada huruf ya dan ya itu dibuang. Dan ya itu harokatnya adalah dommatain. Maka kata musallin asalnya adalah musalliyun. Kata mudahhin asalnya adalah mudahhiyun. Kata muzakkin asalnya adalah muzakkiyun. Mustakhfin, mustakhfiyun. Mughannin, mughanniyun, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya simpulkan, saya tegaskan lagi bahwa semua isim ujungnya pasti dommatain, huruf terakhirnya. Bahkan ketika kita menemukan isim itu terlihat kasrotain, itu sebenarnya pada mulanya adalah ada huruf ya yang dibuang dan ya itu juga adalah dommatain. Jadi begitu teorinya. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah kata yang ujungnya in ini ke bentuk mufrad, musanna dan jamak baik mudzakkar maupun muannas. Bagaimana kita menerapkannya?
Mari kita perhatikan berikut ini. Ketika isim yang ujungnya kasroten diterapkan ke formula yang unani, unatun, taniatun, maka caranya sama dengan kata yang huruf terakhirnya domaten pada mulanya ataupun terlihat pada mulanya. Nah, lalu bagaimana kita terapkan? Ya kita langsung saja terapkan. Tetapi ada sedikit perbedaan. Sama teorinya, tetapi ada sedikit perbedaan dan silakan lihat. Nah, sekarang kita coba terapkan isim-isim yang ujungnya in, kasrotain, diterapkan ke perubahan mufrad, musanna dan jamak baik mudzakar maupun muannas. Bagaimana perubahannya? Caranya gampang. Prinsipnya adalah sama dengan kata-kata yang sebelumnya, yakni yang ujungnya terlihat un pada awalnya atau terlihat un sejak kita pertama melihat atau mendengarnya. Nah, tetapi meskipun sama, ada sedikit perbedaan. Sama teori dan formulanya, tetapi ada sedikit perbedaan, tepatnya perubahan pada sebagian saja. Mari kita lihat. Contoh kata muttaqin, ketika diterapkan ke formula unani, unatun, taniatun, maka muttaqin ketika mufrad tetap muttaqin. Meskipun formulanya adalah un, tetapi karena muttaqin aslinya muttaqiyun. Namun ketika sudah jadi yunnya harus dibuang, maka ketika diterapkan di sini tetap nggak boleh ada yun. Jadi muttaqin tetap muttaqin. Jadi ya-nya tetap hilang pada bentuk mufrad mudzakkar. Nah, kita kasih tanda silang. Artinya silang itu maksudnya huruf ya-nya tidak ada pada saat mufrad mudzakkar. Ketika musanna ya-nya muncul lagi, maka muttaqin kan aslinya muttaqiyun. Maka di musanna muttaqin menjadi muttaqiyani. Ya-nya muncul lagi. Muttaqiyani. Lalu ketika jamak muttaqin, meskipun asal muttaqiyun, pada saat jamak ya-nya juga hilang. Maka muttaqin menjadi muttaquna. Ya-nya buang lagi, saya kasih silang. Sedangkan pada muannas tun, taniatun, huruf ya-nya semuanya muncul. Saya kasih checklist, ini checklist. Jadi muttaqiyatun, muttaqiyatani, muttaqiyatun. Musallin, musallin, musalliyani, musalluna, musalliyatun, musalliyatani, musalliyatun. Kita coba tuliskan dulu sebagai contoh. Misalnya muttaqin. Muttaqin, muttaqiyani, muttaquna. Jadi muttaquna itu asalnya ada muttaqiyuna, tapi yu-nya harus dibuang, wajib dibuang. Muttaquna, muannasnya muttaqiyatun, lalu muttaqiyatani, terakhir muttaqiyatun. Nah, ini contohnya. Muttaqin, muttaqiyani, muttaquna, muttaqiyatun, muttaqiyatani, muttaqiyatun. Perhatikan ya perubahan-perubahannya. Yang dikasih silang ada dua. Artinya yang huruf ya-nya dibuang itu ada di dua tempat. Jadi dua-duanya ada pada bentuk mudzakkar, mufrad dan jamak. Sedangkan yang empat yang lainnya, mudzakkar yang musanna dan muannas, tiga-tiganya huruf ya-nya muncul semua. Nah, coba kata yang lain, misalkan mudhahin, perhatian. Mudhahin, mudhahiyani, mudhahuna, mudhahiyatun, mudhahiyatani, mudhahiyatun. Muzakin, muzakin, muzakkiyani, muzakkuna, muzakkiyatun, muzakkiyatani, muzakkiyatun. Contoh yang lain, gak ada di papan tulis. Muhamin, bareng-bareng. Muhamin, muhamiyani, muhamuna, muhamiyatun, muhamiyatani, muhamiyatun. Terakhir, mughannin, mughannin, mughanniyani,
mugonnuna, mugonniyatun, mugonniyatani, mugonniyatun. Begitu. Tuntas bahasan kita tentang perubahan kata dari mufrad, musanna dan jamak, baik muzakkar maupun muannas, untuk isim-isim dengan berbagai variasi. Khususnya variasi isim yang ujungnya un dan isim yang ujungnya in. Demikian, selamat berlatih, semoga bermanfaat.